Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami' baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin bin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Asairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada susan ila man fataha hadil qaryah susan ila muallif hadal kitab Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu sayyidulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Masih menerangkan bab fadilah la ilaha illallah. Hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadits at-tasi'u min al-'asharati fi hadzal bab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku kala ngucap sapa man la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marotan saambalan ghufira maka den ngapura lahu kedue man apa dunubuhu dosane pira-pira dosane man. Wa in kanat lan senajan ana apa dosa iku misla zabatil bahri ngupamane zabatil bahari untuke segara. Para jamaah, Rasulullah menyampaikan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya itu sebanyak untuke segara, buih di laut. Yang dimaksud ini adalah dosa-dosa kecil. Yang dimaksud adalah dosa kecil. Maka sebenarnya dzikir la ilaha illallah itu sangat luar biasa. Sekali baca saja itu sudah menghabiskan begitu banyak dosa. Entek dosa cilik ini entek. Kalau hadis yang sebelumnya dengan catatan min ghairi ajabin, membacanya disyarat tanpa disertai sifat ujub. Tapi di hadis ini tidak disebut begitu.
tidak disebut, entah itu ujub atau tidak. Yang penting zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para jamaah, seolah-olah sederhana, tapi sebenarnya tidak juga. Orang yang zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berarti telah mengakui bahwa yang menjadi Tuhan adalah Allah saja. Muhammadur Rasulullah, dan telah mengakui bahwa yang menjadi utusan, yang menjadi nabi adalah Rasulullah Muhammad. Maka orang yang telah mengakui Allah sebagai Tuhannya, orang yang telah ikrar Allah sebagai Tuhannya, orang seperti itu adalah orang yang rela diatur oleh Allah. Nah, ini senjata yang kuat itu di sini sebenarnya. Wong sing ngakoni Gusti Allah dadi pangerane, maka dia akan rela diatur oleh Allah. Berarti apa? Orang itu tidak pernah mengeluh atas ketetapan takdirnya Allah. Tiang itu nek pun rela, seneng, rela itu seneng, ridho itu seneng. Orang itu nek seneng sing dadi pangerane Gusti Allah, Allah sebagai Tuhannya, maka dia pasti akan seneng dengan apa-apa yang diatur oleh Allah. Pasti. Ini berat ini. Lisan kita mungkin sudah mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali, mungkin berjuta-juta kali mungkin. Tetapi pikiran hati kita belum tentu seperti itu. Rela Allah menjadi Tuhannya adalah senang dengan pengaturan Allah. Diatur karo Gusti Allah ngene seneng. Karo Gusti Allah diatur loro, diparingi loro, tetap seneng. Tidak pernah mengeluh. Ini pengejawantahan dari la ilaha illallah. Kula kutip dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah datang hikam. Panjenenganipun matur, innama yu'limukal mampu li adami fahmika anillahi fihi. Innama yu'limukal mampu li adami fahmika anillahi fihi. Terjemah gampangnya, bila penahanan pemberian menyakitimu, bila kita berdoa minta kepada Allah kemudian tidak dikabulkan, itu menjadikan dirimu tersakiti. Dungo ya ini gak ono tanda-tanda belas, wis gak dungo-dungoan, tersakiti, putus asa. Jare ini nek maca amalan iki bakal dadi ngene, aku maca 40 dina kok gak ono tanda-tanda belas, akhirnya pedot gak diwaca. Ini namanya tersakiti. Bila permohonanmu kepada Allah itu tertunda, kemudian terasa sakit, akhirnya putung pedot gak ngelakoni meneh, itu li'adami fahmika anillahi fihi, menunjukkan dirimu tidak mengenal Allah, menunjukkan bahwa dirimu tidak mengenal Allah. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, maka ridho diatur oleh Allah. Maka orang yang seperti ini tidak akan ada kata-kata sakit hati, gak ono. Loro hatiku gak ono. Ketemu konco, difitnah, dilokno, dia tetap tidak merasa tersakiti hatinya, karena tahu bahwa orang itu mengatakan jelek kepada kita, memfitnah kita, tidak akan mungkin terjadi bila tidak seizin Allah. Kan begitu, dipahami betul. Jadi aku ini dilokno wong difitnah ini ya pancen dikersakno Gusti Allah, maka dia tidak akan tersakiti hatinya.
lara ati ae ora apa meneh ngamuk-ngamuk lah nggih. Wong ahli zikir la ilaha illallah kok sik ngamukan, berarti zikirnya hanya lisannya saja. Jadi pengejauhan tahan zikir la ilaha illallah itu sejauh itu. Makanya fadilahnya begitu besar, keutamaannya begitu besar. Bila zikir kita belum sampai situ, hanya sebatas lisan kita, belum sampai pemahaman yang mendalam tentang la ilaha illallah, belum sampai kesadaran yang mendalam tentang la ilaha illallah, bagaimana ini? Apakah fadilahnya, keutamaannya tidak bisa keluar? Ya otomatis tidak akan seperti ini. Prosentasenya akan berkurang. Apakah zikir kita akan sia-sia? Tidak. Al ajru bi qadri ta'at. Bayaran itu apa jare kangelan. Tambah kangelan tambah akeh bayaran. Qala ba'duhum, para ulama kemudian menyampaikan, wa dzikrul madlub, yang dimaksud dengan zikir itu adalah dzikrul qalbi, ketika hati kita ingat kepada Allah, muncul kesadaran tentang Allah. Ini yang dimaksud sebenarnya. Yang dimaksud dengan zikir itu seperti itu, ketika hati kita ingat kepada Allah, muncul kesadaran tentang Allah. Wa innamal lisan thariqun ilaihi, adapun lisan itu adalah thariqun, jalan untuk menuju hati kita zikir kepada Allah. Lisan kita zikir itu merupakan jalan agar hati kita menjadi zikir. Kok ana wong terus kula niku lak sing penting atine, Pak. Sing penting atine zikir eling Gusti Allah meneng. Ndak bisa. Itu namanya orang yang kepingin sampai tujuan tapi tidak lewat jalan. Wa innamal lisan tariqun ilaihi, dan sesungguhnya lisan itu adalah jalan untuk menuju zikirnya hati kita. Jadi kalau panjenengan harus membiasakan zikir dengan lisan. Enggak perlu banter, enggak perlu banter. Sing penting lisane niku umi-umi apa umi-umi nggih. Sing penting seperti itu. Agar hati kita menjadi zikir kepada Allah. Faman lazima dzikrullah, maka barang siapa yang merutinkan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bilisanihi, dengan lisannya, mukhlishon lillah, disertai ikhlas semata-mata karena Allah. Sudah kita bahas definisi ikhlas pada pertemuan yang lalu, jadi tidak akan saya ulangi lagi. Lali ya Pak, lu sapa awak lali. Apabila kita membiasakan lisan kita berzikir, hatinya belum, lisan saja, disertai ikhlas karena Allah. Wasolat barokatu dzikri ila qalbi, maka akan sampailah keberkahan zikir itu kepada hatinya. Bila lisan kita terbiasa zikir dengan catatan ikhlas, syaratnya ikhlas, maka keberkahan itu akan sampai ke dalam hatinya. Fa'asha qalbahu, kemudian hatinya menjadi hidup karena keberkahan itu. Bidzikrillahi, dengan selalu mengingat kepada Allah. Fadzalika fa inda dzalika yakunu dzikran katsiran, maka ketika itu terjadi, zikirnya menjadi zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Barang siapa yang membiasakan lisannya zikir, membiasakan disertai keikhlasan, maka keberkahan lisan yang digunakan untuk zikir tadi akan masuk ke dalam hati. Maka hatinya menjadi hidup
dan akan berzikir kepada Allah. Pada saat itu disebut zikirnya banyak, zikron katsira. Jadi tidak masalah, walaupun zikir kita saat ini baru sampai tahapan lisan saja, tidak apa-apa. Yang penting kita mudawamahkan, kita rutinkan terus sebanyak mungkin. Datang Al-Quran, insya Allah surah Al-Ahzab. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing iman. Bila dalam Al-Quran ada sebutan begini, ini harus diperhatikan. Ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil oleh Allah itu hanya mereka yang beriman saja. Sering saya berikan gambaran. Pampane ana wong 100 dalam satu majelis. Sing jenenge Totok ana 10. Diceluk Pak Totok. Sing noleh sinten? Sing noleh sinten? Yang merasa namanya. Demikian pula orang sak donya campur agamane macem-macem. Kemudian oleh Allah dipanggil, "Hei wong-wong sing iman." Siapa yang sing nyaut kira-kira sapa? Hanyalah mereka yang beriman saja. Ini harus sangat dipahami. Ketika Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, kita introspeksi, kita memperhatikan atau tidak? Karena dipanggil oleh Allah. Kalau kita tidak memperhatikan, berarti kita tidak termasuk. Berat loh ini kalimat berat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing iman, perhatikan. Maka kita termasuk orang beriman. Setelah orang beriman itu dipanggil oleh Allah, baru diperintah. Setelah sekian orang beriman itu kemudian memperhatikan seruan Allah, baru diperintah. Apa perintahnya? Uzkurullah, zikirlah kepada Allah. Uzkurullah, ingatlah kepada Allah, zikron katsira, dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Perintah Allah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka orang yang memperhatikan tadi, orang yang beriman tadi, serta merta akan mengiyakan. Nggih Gusti. Maka mereka akan melakukan zikir yang banyak. Berarti orang beriman itu tandanya zikirnya banyak. Kok zikirnya titik berarti? Rata gak enak nih murid. Kok zikirnya titik berarti? Ya imannya perlu dipertanyakan. Bukan kok gak beriman, bukan begitu ya. Iman perlu dipertanyakan. Masa? Kalau nggak ada guru, nggak ada kiai teng Nganjuk. Waktu di pesantren, kiai kula ijazah amalan. Anu iki Kang diwaca nek badhe salat ping 200 ya. Ijazahnya dibaca 200 kali setiap habis salat. Nggih ya. Setelah saya lakukan kira-kira dapat 3 bulan ditimbali malih. Piye wis kok lakoni? Alhamdulillah. Rutin, insya Allah rutin ya. Ditambahi ya 300, mudah 300. 3 bulan kurang lebih 3 bulan dipanggil lagi. Piye isih rutin? Alhamdulillah ya, insya Allah rutin. Ditambahi ya 400 setiap habis sholat ya. Panggil lagi tambahi 600 tambahi. Suwi-suwi kalau mikir lagi kapan mari ini mah muda terus gak tahu mudun ya. Rutin. Sampai suatu ketika
seolah-olah saya itu menolak, seolah-olah nolak langsung gak wani karo kiai, gak wani, gak tata krama. Jadi seolah-olah saya merasa keberatan, saya tunjukkan walaupun tidak secara lisan. Akhirnya kiai kula nerangaken ngeten, ngene kan. Zikir iku nek iso mundhak semakin banyak. Nek kowe nyuda zikir, mengurangi zikir, wajib tobat. Wajib tobat. Kenapa? Karena mengurangi ibadah kepada Subhanallah. Jadi, tidak meninggalkan zikir, mengurangi saja itu menurut kiai saya wajib tobat. Karena sama halnya mengurangi ibadah kepada Allah. Akhir-akhir mulai paham, akhir-akhir mulai bahwa orang iman itu salah satu tandanya zikirnya adalah banyak. Kalau dijazahi oleh Kiai Hamim Jazuli yang terkenal dengan sebutan Gusmi. Kowe nek lunga haji nang Madinah iku kotane Nabi, makame Rasulullah. Maca sholawat ya, nggih ya, supaya hajimu diparingi gampang mabrur. Sebab haji mabrur itu kaya wong mbuang jarum neng segara. Dom dibuang neng segara, terus digoleki. Angel apa gampang, Pak? Mabrur itu seperti itu sulitnya. Carane supaya gampang ketemu done, nggawa magnet sing gedhe, magnete sing gedhe supaya dome iso ketarik munggah. Apa magnete? Maca sholawat neng Madinah di kota Rasulullah. Nggih ya, pangestu. Maca sholawat sing ndek wae. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu nggih. Gak usah akeh-akeh. Wacaan ping 300.000. Pinten? 300 subhanallah. Kula lampahi, alhamdulillah sakit. Alhamdulillah sakit. Jadi umrah nggih kula lakoni, pokok teng mriku saya baca. Jadi ternyata memang orang-orang yang kelas, orang-orang yang dekat dengan Allah itu zikirnya memang banyak. Jadi kalau jenengan dikek kon amalan ping 100 saya kok sambate wis berarti keimanannya yang perlu dipertanyakan. Kalau ijazah saking kiai kula Syekh Muslim Rifai Mapura. Syekh Muslim itu juga gurunya Gus Dur, pembimbing ruhaninya Gus Dur. Kula ndereke beliau mulai tahun 96 sampai wafat. Beliau ijazah nek nang ngampel maca Fatihah. Nggih ya. Sak lungguhan maca ping 1000. Fatihah sak lungguhan ping 1000. Awalnya kok nggih rada deg ngono. 1000 nek dhuwit 1000. Titik nek Fatihah 1000. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Lancar-lancar, tidak ada masalah. Jadi masalah. Akhirnya saya menyadari memang orang-orang beriman itu zikirnya banyak. Romo Ki Abdul Hamid Pasuruan niku nek dahar maca bismillah. Jenengan nggih maca bismillah nek dahar. Nek maem niku maca bismillah betul. Sami nggih, berarti sami kalih Mbah Kiai Hamid. Tapi enten bedane. Nek kula jenengan maca bismillah niku nek arep mangan. Nek Mbah Kiai Hamid niku saben sak kecap maca bismillah. Sak kecap maca bismillah. Beda napa mboten? Ini memang orang-orang beriman itu banyak zikirnya kepada Allah Subhanallah. Para sahabat niku masyaallah, ana sing salat sewengi niku 100 rakaat,
ana sing salat sewengi 500 rakaat, ana sing salate sewengi 1000 rakaat. Para sahabat begitu. Abdullah bin Amr bin As ketika Rasulullah mendapatkan perintah salat sunnah, awalnya salat itu wajib saja, itu sahabat Abdullah bin Amr bin As ini usul, Kanjeng Nabi kula kepingin nek dalu salat 1000 rakaat, salat sunnah 1000 rakaat. Rasulullah kemudian ojo 1000, 2 rakaat wae, njaluk 1000 dinyang loro, mboten marem. Ini sahabat. Jadi ketika ada peluang untuk ibadah justru mengajukan di kepingin sholat sunnah 1000 rakaat. Anak kula jenengan dikai 20 atau 30 mulai ngenyahnya setengah mati ya kula jenengan. Ini para sahabat mengajukan diri. Akhirnya negosiasi sama Rasulullah, disepakati oleh Rasulullah ya selakonono 500 rakaat. Semalam saja tuh 500 rakaat. Sholat itu kan zikir, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepada Allah. Jadi macam-macamnya zikir nih. Sholat itu zikir, maca Quran itu zikir, maca kalimat thayyibah itu zikir, maca sholawat itu zikir, ngaji ngeten iki zikir, ingat Allah melalui hukum-hukum Allah. Jadi zikir itu bentuknya banyak. Dan orang beriman itu pasti zikirnya banyak. Kesandung innalillahi, ono bledek subhanallah, terus zikir seperti itu. Orang-orang yang beriman, maka dia tidak akan mudah melupakan Allah. Terusane ayat, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan membacalah tasbih ketika pagi dan petang. Maca tasbih, memuji tasbih itu subhanallah. Lafadznya macam-macam, lafadznya macam-macam. Bisa subhanallah bihamdi subhanallahil azim, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan seterusnya. Tasbih, membaca tasbih ketika pagi dan petang, mensucikan Allah ketika pagi dan petang. Selain zikir secara umum, mereka secara khusus setiap pagi dan petang selalu mensucikan Allah. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu, Allah berencana. Ini bahasa modern. Allah berencana memberikan rahmat kepada kalian, orang-orang yang zikirnya banyak tadi. Allah akan mendoakan memberikan rahmat. Wal malaikatuhu, serta semua para malaikat akan mendoakan kalian. Mendoakan apa? Memberi rahmat apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya, keluar dari sumpek menuju bahagia, keluar dari ruwet menuju padang, metu saka masalah menuju ketenangan, dan seterusnya. Loh, ini janji Allah kepada orang-orang yang zikirnya banyak. Jadi kalau zikir kita itu belum bisa mencapai zikir, hati kita zikir, tidak apa-apa. Yang penting lisannya zikir, terus lakukan seperti itu. Maka keberkahan lisan kita zikir tadi akan menjadikan hati kita hidup untuk zikir kepada Allah. Kula wacake hadis yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam li Zaid bin Zaid al-Ansari. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Zaid al-Ansari. Apa yang disampaikan Rasulullah? Fa in sa'aba laka syai'un min umurid dunya fa aksir min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Zaid, wa in sa'aba laka, ketika engkau tertimpa kesulitan, syai'un min umurid dunya, atas urusan dunia, mengalami kesulitan urusan dunia, fa aksir min qauli, maka perbanyaklah dengan mengucapkan
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak membaca itu. Maka membaca ini akan memberikan kemudahan urusan kesulitan dunia, apapun kesulitannya. Kalimatnya fa'aksir, perbanyak. Kalau kalimatnya perbanyak jangan dibatasi. Terus tak waca ping 100 malah keliru. Jadi jangan membatasi. Karena menentukan 100, 90, 70 itu ada ilmunya sendiri. Kalau belum memahami jangan. Ada ilmunya sendiri menentukan jumlah. Nah, jadi kalau perintahnya perbanyak ya sudah diperbanyak saja. Tidak usah dihitungi. Terus pokoknya karo mlaku diwaca, karo tengok-tengok diwaca dan lain sebagainya. Sederhana kalimatnya. Ya, insya Allah sudah hafal semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebagian riwayat lagi ada sahabat itu melarat, bojone sakit kembang amben jare wong Jawa, wis gak iso lapo-lapo, turu wae nang amben karena sakit. Punya anak satu-satunya anak diculik wong kafir pisan. Enggak pun masalah yang bertumpuk-tumpuk. Maka sahabat ini kemudian minta pendapat Rasulullah, bukan mengeluh, minta pendapat. Ini berbeda. Dan apa perbedaannya? Nek mengeluh niku ngeten. Kanjeng Nabi ana apa urip kok gak enak terus, niku ngeluh. Minta pendapat ndak? Saya ini terus pundi Kanjeng Nabi, kula dicoba Gusti Allah ngeten. Rasulullah kemudian mengatakan isbir wa aksir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sabaro sing akeh maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wis sahabat melakukan, dikuat-kuatno kesabarane, diperbanyak membaca hauqalah. Zikir hauqalah. Dalam waktu yang tidak lama istrinya sembuh. Anaknya mulai dadi wong sugih. Nah, itu fadilah zikir la haula wala quwata illa billah. Hadis yang ke-10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza marra nalikane liwat sapa al mukminu wong mukmin alal maqabiri ing tese kuburan. Faqala maka ngucap sapa mukmin ing kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila seorang mukmin liwat di komplek pemakaman kemudian membaca kalimat ini sekali saja, nawarallah nawaro madangake sapa Allahu Gusti Allah tilkal kubur ing mengkono pira-pira kubur kullaha sakabehane kubur. Wa ghafara lan ngapura sapa Allah liqa iliha marang wong sing maca kalimah. Wa katabalan nyatet sapa Allah lahu keduwe man alfa hasanatin 1.000.000 kebagusan. Wa rafa'alan ngeluhurake lahu sapa Allah lahu keduwe man alfa darajatin ing 1.000.000 derajat. Wa hatolan nglebur sapa Allah anhu saking man alfa sayiatin 1.000.000 kejelekan. Barang siapa lewat komplek pemakaman membaca satu kali saja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali saja, maka penduduk alam kubur semua akan diterangi, diberikan cahaya oleh Allah.
Berarti kuburannya padang Pak. Ini bahasa majazi ya. Bahasa majazi. Jadi muga-muga padang kubure. Berarti ono peteng kubure. Ada memang. Fa inna dzulma dzulumatun. Sesungguhnya kedzaliman itu menjadi kegelapan. Jadi bila orang yang lewat ini membaca sekali saja, maka penduduk alam kubur itu mendapatkan cahaya. Artinya ketenangan di alam kubur. Ketenangan di alam kubur, tidak membahas akhirat, di alam kubur. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan innal mayyita kal gharikil mutaghawis. Orang mati itu ibarat orang yang tenggelam di lautan mutaghawis, berteriak-teriak minta tolong. Semua orang yang mati itu seperti itu, minta tolong karena akan menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua amalnya kepada, maka orang-orang itu butuh pertolongan. Maka orang yang peduli pada orang yang seperti itu akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah. Wong mati sing dibutuhkan itu namung bantuan doa. Gak butuh sampean sangoni 1 juta 1 miliar, ra butuh. Gak butuh sampean kayak ayam panggang, kambing guling, malah gak iso mangan. Ini mangane wong mati mboten padha karo mangane wong urip. Apa yang dibutuhkan? Doa. Karena hanya itu yang bisa membantu mereka. Jadi kok ono penduduk alam kubur sedang mendapatkan siksa kubur, kita lewat membaca ini maka diberikan ketenangan oleh Allah. Diberikan ketenangan. Sebagian riwayat menyebut bila kita lewat komplek pemakaman membaca sholawat sekali saja, maka 500 penduduk alam kubur yang mendapatkan siksa kubur akan dihentikan siksanya oleh Allah. Sampai begitu. Maka hendaknya kita peduli kepada saudara-saudara, tidak hanya yang hidup, yang mati lebih membutuhkan. Yang mati lebih membutuhkan. Sangat membutuhkan. Kalgorikil mutaghawis, seperti orang yang tenggelam, berteriak-teriak minta tolong. Dengan kok ana wong mati, keluargane terus gak ndongake, menjadi siksa. Menjadi siksa bagi yang meninggalkan. Ruhnya ketika di alam barzakh itu diperkenankan oleh Allah untuk mengamati keluarganya. Ruhnya itu diizinkan untuk melihat keluarganya. Kok ndelok anake geger rebutan warisan, menjadi siksa. Kok ndelok anake maca Yasin, maca Waqiah, maca Tabarok, menjadi rahmat bagi yang meninggalkan. Jadi padha lah, mboten usah sing mati, sing urip mawon. Jenengan duwe anake duwablek, siksa atau tidak? Siksa bagi orang tua. Anak di sekolah digedheno supaya pinter. Lah kok pinter ngakali wong tua. Lah mamane ngoten iki. Pinter tapi ngakali wong tua, sakit. Sing urip wae lara apa meneh sing mati. Tapi kok ndelok anak soleh solihah, sregep jamaah, sregep maca Quran, wong tua ndelok tok niku ayem. Nah, nggih, niki sing urip ayem apa meneh sing mati. Maka bagi orang mukmin yang peduli kepada saudara-saudaranya yang muslim, ketika lewat kuburan mari ngaji niki terus diwaca, apa pahala bagi yang membaca? Nah, tadi pahala bagi yang ahli kuburnya. Apa pahalanya bagi yang membaca? Ghafara liqailiha, maka dosanya akan diampuni. Wa kataballahu alfa hasanah, maka akan dicatat oleh Allah 1.000.000 kebaikan hanya dengan membaca sekali saja. Kenapa kok 1.000.000 kebaikan? Karena peduli. Makanya ibadah sosial itu pahalanya jauh lebih besar, ibadah sosial ini karena peduli. Wa rafa'allahu alfa darajatin, akan diangkat derajatnya 1.000.000 derajat.
karena peduli. Wa khata'anhu alfa sayi'atin, akan dihapus daripadanya sejuta kejelekan karena kepeduliannya kepada sesama saudara. Makanya peduli itu luar biasa ya. Jadi sementara zaman ini membuat sekat, kita disekat-sekat ya, supaya ego kita terbangun, akhirnya tidak peduli kepada sesama. Padahal bila kita melakukan kepedulian kepada sesama, itu sebenarnya wujud keimanan kita. Coba hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Iman disandarkan pada perbuatan memuliakan tamu. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak memuliakan tamu, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Muliakan tetanggamu. Disandarkan pada iman lagi. Maka orang yang tidak bisa memuliakan tetangga, mulai zaman saat ini, karo tonggone iso gak kenal, itu lah susah, tonggo iso gak kenal. Padahal perintahnya memuliakan tetangga, disandarkan dengan keimanan. Coba, ini berarti berat, sangat. Karena ibadah sosial itu pahalanya lebih besar, jauh lebih besar. Santunilah fakir miskin, yatim piatu. Sing mburi biasanya wong sing seneng. Santunilah janda-janda muda, jadi arek-arek ngono. Ah iki sing rada seneng ya. Ibadah sosial tetap lebih tinggi nilainya. Hadis yang lain berkenaan dengan lafaz yang sama. Saya bacakan. Man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa rafa'a biha sautahu kataballahu lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfi sayiatin wa rafa'a lahu alfi darajatin. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi hadisnya. Bacaannya sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi tadi dibaca ketika lewat kuburan. Bila lafaz ini dibaca ketika memasuki pasar ini kan api-api panggonan masjid, elek-elek panggonan pasar, hadis itu kan. Tapi kita butuh ke pasar, kayak belanja dan sebagainya kan. Untuk menghindari kejelekan pasar diperintahkan membaca doa ini dengan catatan warofa'a sautahu, mengeraskan suara, mengeraskan. Tadi nek mlebu pasar paman maca niki dengan suara yang keras, la ilaha illallah wahdahu, ya gak ngono ya nih. Pokoknya banter lah, sementing dirinya sendiri kru. Maka orang yang melakukan ini, kata Rasulullah, kataballahu lahu alfi hasanatin, dicatat oleh Allah sejuta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayiatin, dihapus daripadanya sejuta kejelekan. Coba. Wa rafa'alahu alfi darajatin, dan diangkat dirinya sejuta derajat. Maca pisan tok. Insyaallah gampang. Pokok mlebu pasar ndang muni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Insyaallah kebaikannya menjadi berlipat. Ini hadis yang bacaan doanya sama tapi penempatan doanya berbeda. Para jamaah, keterangan tambahan. Bila kita kelompokkan zikir itu menjadi 4. Pertama
ada kalanya adzikru ma'al ghaflah, zikir yang disertai lalai, lupa. Lisane zikir, pikirane lali, atine lali. Ini zikir yang paling rendah. Salat contohnya, Allahu Akbar, harusnya ingat Allah. Lisane muni, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid. Lisannya muni, tapi pikirannya kelingan. Sinetrone mau wis mari apa durung? Atine tidak menghadap kepada Allah. Ini namanya adzikru ma'al ghaflah. Zikir yang disertai lalai, lupa kepada Allah. Yang kedua namanya adzikru ma'al yaqdhah. Yaqdhah itu ngelilir. Napa ngelilir? Bangun tidur. Maksudnya seperti apa? Zikir yang ketika zikir kadang ingat kepada Allah, kadang lupa kepada Allah. Lisannya muni subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Lisannya mengatakan begitu, pikirannya kadang eling Gusti Allah, kadang lali Gusti Allah. Itu namanya yaqdhah. Kedua-duanya ini belum termasuk zikir yang sebenarnya. Kategori belajar zikir. Yang ketiga namanya adzikru ma'al hudur. Zikir yang disertai kehadiran hati. Tengene hadis Rasulullah mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah seolah-olah kalian melihat Allah. Bila tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat kalian. Maka adzikru ma'al hudur itu adalah zikir dengan disertai keyakinan bahwa kita dilihat Allah, kita diperhatikan oleh Allah. Eling rumangsa ngadep Gusti Allah gak iso, wis merasa dilihat Allah, sehingga mau bergerak itu tidak berani. Cokot nyamuk yo krasa gatel, tapi arep garuk-garuk gak wani, sungkan karena merasa dilihat oleh Allah. Jenengan depan karo gubernur sikile cokot nyamuk, wani apa ora garuk-garuk? Sungkan kan begitu ya. Yo sik krasa gatel tapi sungkan. Ini tingkat ketiga. Yang keempat namanya adzikru ma'al ghaibah. Puncak zikir itu di situ. Seperti apa zikru ma'al ghaibah? Adalah orang yang ibadah yang telah bisa ibadahnya itu seolah-olah melihat Allah. Hadis yang tadi. Contohnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika sholat ditumbak uang, gak kroso, gak terasa. Ketika sholat dipanah uang tidak terasa sakit, karena larut pada kenikmatan zikir kepada Allah. Tidak terasa sakit. Nah, kalau jenengan ojo dicokot nyamuk, nyamuk liwat wis gubuk kabeh. Jadi orang yang zikru ma'al ghaibah itu adalah puncak zikir. Yang ketika zikir dia merasa melihat kepada Allah. Pun para jamaah sampai mikirin untuk pertanyaan pertemuan yang akan datang. Mungkin manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.